Semangat pagi semua. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Nilaian Ikhlaswartani, guru ekonomi SMA Negeri 1 Seruri. Nah, yang pertama sebelum penjelasan materi, coba dicermati ya gambar berikut. Nah, berikut ada dua gambar. Yang pertama mengenai gambar tenaga kerja, ya, atau perusahaan, ya, tenaga kerja yang bekerja dalam suatu perusahaan. Sedangkan gambar yang satu adalah seseorang yang sedang berbelanja. Nah, dari dua gambar tersebut, kira-kira gambar apa ya? Dan bisa tidak kita itu satu orang ya berperan bisa menjadi tenaga kerja dalam perusahaan, atau kita bisa membeli produk yang dibuat oleh perusahaan dalam waktu bersamaan, apakah kita bisa berperan menjadi satu? Nah, menurut kalian bagaimana? Iya, tepat sekali ya, kan kita bisa berperan baik sebagai konsumen maupun sebagai tenaga kerja dalam suatu perusahaan, atau malah kita ya sebagai produsen, kita punya usahanya ya. Jadi peran-peran dalam pelaku kegiatan ekonomi ya, jadi seluruh pelaku kegiatan ekonomi itu ada, yaitu sebagai rumah tangga konsumen, kemudian ada sebagai rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Nah, coba kita pelajari tentang masing-masing dari peran-peran pelaku kegiatan ekonomi ini ya. Baik, yang pertama dalam peran rumah tangga konsumen. Nah, kalau kita lihat peran rumah tangga konsumen ini, yang pertama itu sebagai penyedia faktor produksi ya. Jadi rumah tangga konsumen itu menyediakan dari faktor produksi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan skill atau kewirausahaan. Nah, selain penyedia faktor produksi, bahwa para rumah tangga konsumen yang tahu juga bisa mengkonsumsi barang dan jasa. Ya, nah mengkonsumsi barang dan jasa ini, selain itu rumah tangga konsumen juga membayar pajak kepada pemerintah. Dan untuk selanjutnya yaitu peran rumah tangga produsen. Nah, dalam peran rumah tangga produsen ini tentu menggunakan faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen ya. Jadi menggunakan faktor produksi untuk usaha produksi mereka ya. Kemudian yang kedua akan produksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah membayar pajak pada pemerintah. Dan yang keempat tentu sebagai agen pembangunan perekonomian. Kemudian untuk selanjutnya itu ada peran rumah tangga negara. Nah, jadi peran rumah tangga negara ini itu sebagai pengatur perekonomian ya, menstabilkan perekonomian. Jadi negara akan mengatur perekonomian agar tetap stabil. Nah, rumah tangga negara juga bisa sebagai produsen dan konsumen. Nah, yang ketiga, jadi untuk peran rumah tangga negara ini sebagai pendorong kestabilan iklim investasi secara nasional. Untuk selanjutnya yaitu tentang peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi kalau kita berbicara peran masyarakat luar negeri ini berbicara tentang kegiatan ekspor dan kegiatan impor ya, yang dimana perannya sebagai kegiatan ekspor dan impor barang ataupun jasa. Kemudian selain barang dan jasa bisa diekspor maupun diimpor, bahwa peran masyarakat luar negeri juga bisa sebagai ekspor dan impor dalam faktor-faktor produksi ya. Jadi faktor produksi berupa sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, tenaga kerjanya, modal, dan skill. Dan yang terakhir dalam peran masyarakat luar negeri ini sebagai pendukung perekonomian internasional. Nah, kalau kita saksikan siklusnya seperti ini gambarannya, di mana ada rumah tangga konsumen, produsen, dan rumah tangga pemerintah. Nah, ini akan saling berinteraksi ya dalam peran-perannya masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Untuk selanjutnya, coba kita analisis mengenai, nah, apakah semua peran pelaku kegiatan ekonomi itu saling terkait?
Nah, coba kalian diskusikan bersama teman kalian dan jelaskan pendapat kalian ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan materi mengenai peran prakerja dan ekonomi. Semoga ilmu pengetahuan kita bisa bertambah lebih luas lagi ya. Terima kasih.